Bandung BJP Tanda Mata kembali ke jalur kemenangan di Proliga 2026. Jakarta Pertamina Induro kembali atau lagi-lagi menunjukkan kekuatan mental, tapi di sisi lain Medan Falcon dan juga Jakarta Livin Mandiri balik ke setelan pabrik, permainannya ya gini-gini aja, sehingga belum mendapatkan kemenangan sampai seri kedua Proliga 2026. Kita bahas dulu dari Bandung BJP Tanda Mata melawan Medan Falcon kemarin. Teman-teman sudah nonton hasilnya langsung 3 set. Bandung BJP Tanda Mata menang dengan skor 3-0. Kemenangan yang sebenarnya sudah bisa diprediksi karena kan ya memang kekuatan kedua tim itu kan sebenarnya kalau misal dibilang Bandung BJP Tanda Mata lebih baik ya mungkin so-and-so lah ya. Tapi memang kalau kita bicara secara statistik ini kan memang Bandung BJP Tanda Mata itu kan kemarin itu kan unggul di semua indikator tuh. Ini statistiknya ya teman-teman. Jadi attack itu kan Medan Falcon itu bisa mendapatkan 40 poin dari attack, kemudian Bandung BJP Tanda Mata mendapatkan 45 attack. Kemudian bloknya itu 3/6, serve itu adalah 2/6, dan juga error itu adalah Medan Falcon melakukan 18 error, sedangkan Bandung BJP Tanda Mata sepanjang pertandingan itu cuma melakukan 10 error. Dari 4 indikator kunci itu kan kita sudah bisa melihat Bandung BJP Tanda Mata ya memang unggul di semua lini. Itu artinya ya sangat wajar kalau Bandung BJP Tanda Mata akhirnya mendapatkan kemenangan. Ini juga menjadi sebuah catatan tersendiri. Ternyata Medan Falcon meskipun sudah mendatangkan beberapa pemain termasuk pemain asing ya sampai saat ini permainan dari Medan Falcon itu kan gini-gini aja tuh, belum bisa untuk mendapatkan kemenangan. Ini hampir sama dengan musim kemarin di Proliga 2026, meskipun secara permainan memang lebih baik. Tapi PR bagi Medan Falcon itu kan memang gini, mental itu kan tidak bisa dibohongi tuh. Nah, kemudian juga pengalaman para pemain, karena kita ketahui Medan Falcon itu kan banyak pemain muda tuh. Nah, itu artinya Marco Sugiyama sebagai pelatih Medan Falcon ya mau nggak mau, suka tidak suka memang harus menemukan bagaimana cara minimal Medan Falcon itu bisa mendapatkan satu set kemenangan aja dulu deh. Baru nanti kalau bisa mendapatkan satu set kemenangan ya mungkin kepercayaan diri atau mental para pemain Medan Falcon itu akan semakin meningkat lagi. Nah, kalau kita bicara tentang top skor, lagi-lagi Viti Nukin itu menjadi top skor di Medan Falcon. Jadi kemarin dirinya itu mencetak 15 poin, kemudian Kanza ini juga mencetak double digit dengan 12 poin. Mahuse kemarin mencetak 8 poin. Sorotan utama lagi-lagi kepada Del Palomata, karena sebagai middle blocker, sebagai pemain asing, ternyata dirinya nggak gacor-gacor banget. Ternyata kemampuannya itu kan juga nggak tahu ya, ini belum tune in dengan Proliga atau belum menemukan chemistry atau adaptasinya yang belum berjalan dengan baik. Tapi Del Palomata kemarin itu cuma mendapatkan 3 poin aja. Bayangkan seorang middle blocker yang bisa atau yang sebenarnya diharapkan bisa untuk membendung serangan dari lawan atau juga bisa menghasilkan poin dari bola-bola quick, ya ternyata cuma bisa mendapatkan 3 poin. Mungkin nanti di putaran kedua kayaknya ya Del Palomata itu juga tidak dilanjutkan kontraknya. Ini baru prediksi aja. Nah, sementara kalau untuk Bandung BJP Tanda Mata sendiri, lagi-lagi dua pemain asingnya ini kan menjadi motor poin. Jadi Anastasia Guerra lagi-lagi menjadi top skor dengan 14 poin. Kemudian Sonali Cidrau mencetak 12 poin. Dan Kalista Maya ini kemarin tampil gacor seperti biasanya, mencetak 11 poin bagi Bandung BJP Tanda Mata. Tidak terlalu banyak yang sebenarnya bisa diulas dari segi teknis karena ya memang kita bisa melihat Bandung BJP Tanda Mata itu kan mendapatkan kemenangan dengan sangat nyaman tuh, mendapatkan kemenangan dengan sangat enak, sehingga ya itu tadi menjadi PR tersendiri bagi Medan Falcon. Gimana caranya minimal menang set dulu deh, baru setelah itu bisa mendapatkan kemenangan di pertandingan. Yang seru ini di pertandingan lainnya, jadi Jakarta Pertamina Induro menghadapi Jakarta Livin Mandiri, dan hasilnya teman-teman tahu Jakarta Pertamina Induro menang dengan skor 3-1. Meskipun di set kedua mereka itu kan goyah banget dan selisih poin atau marginnya itu kan sangat jauh. Dari segi statistik ini juga sebenarnya bisa dikatakan bahwa ada beberapa hal positif dari Jakarta Livin Mandiri. Dari segi statistik, dari segi attack memang Jakarta Pertamina Induro unggul tipis 50-48. Dari blok
ini yang tadi saya bilang ada beberapa elemen yang Jakarta Livin Mandiri oke. Jadi Jakarta Pertamina Enduro kemarin bloknya itu kan goyah banget, tidak rapat, gampang dijebol, gampang ditembus, dan mereka itu hanya mendapatkan 6 poin saja. Sementara Jakarta Livin Mandiri itu bisa mendapatkan 12 poin, kemudian dari Surf ini juga Jakarta Livin Mandiri bisa mencetak 9 poin, sedangkan Pertamina cuma bisa mendapatkan 6 poin aja. Sayangnya, error yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Livin Mandiri itu kemarin lebih banyak jika dibandingkan dengan Jakarta Pertamina Enduro, hampir 2 kali lipat, karena Jakarta Pertamina Enduro itu melakukan 15 error, sedangkan Jakarta Livin Mandiri itu melakukan 23 error sepanjang pertandingan. Dari segi statistik kan kita bisa melihat tuh bahwa sebenarnya blok yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Livin Mandiri itu kan jauh lebih gacor jika dibandingkan dengan para pemain Jakarta Pertamina Enduro. Khususnya kita bisa menyoroti bagaimana blok atau permainan yang ditujukan oleh Yola Yuliana. Jadi sepanjang pertandingan kemarin itu kan Yola Yuliana itu kan mencetak 12 poin. Nah, 5 dari attack, kemudian 6 dari blok, dan 1 dari serve. 12 poin ini adalah poin terbaik atau poin terbanyak yang didapatkan oleh Yola Yuliana di Proliga 2026 ini, dari seri Pontianak ke seri Medan. Ya, itu artinya secara performa individu Yola Yuliana semakin improve, semakin baik lagi. Sayangnya memang ada beberapa kelemahan yang dimiliki oleh Jakarta Livin Mandiri. Ini kita diskusi siapa saja ya teman-teman. Jadi misalnya Jakarta Livin Mandiri itu kan mempercayakan posisi setter kemarin kepada Gabriela Rompis. Ya, kita ketahui Gabriela Rompis ini kan usianya itu kan masih sangat muda tuh, 14 tahun. Kemarin memang beberapa setup yang dilakukan oleh Gabriela Rompis itu kan memang oke tuh, memang ya bisa dikatakan ajaib lah ya kalau bahasa hiperbolisnya. Dan setup yang dilakukan oleh Gabriela Rompis itu kan sebenarnya terbantu dari receive yang memang lebih baik yang dilakukan oleh para pemain Jakarta Livin Mandiri dibandingkan Pertamina Enduro. Tapi ini pandangan mata aja. Jakarta Livin Mandiri itu kan kelemahannya gini. Ketika setter di depan itu kan mereka sering mengalami kesulitan tuh, karena ya memang setternya itu kan masih kecil, kemudian juga tingginya itu kan tidak terlalu tinggi. Gabriela Rompis itu kan usianya 14 tahun dan tingginya itu 165 cm. Dengan tinggi seperti itu, kemudian dari receive yang hampir selalu nyebrang net, yang tentu saja si Gabriela itu kan juga akan kesulitan untuk melakukan setup dengan maksimal lagi. Mungkin nanti kalau Gabriela Rompis misalnya tingginya 170 cm ya mungkin akan lebih enjoy ketika melakukan setup. Kayaknya sih masih bisa ya, usia kan 14 tahun tuh, 14 atau 15. Jadi ya mungkin masih bisa nambah-nambah tingginya. Semoga aja nambah tinggi, karena ya kita pengen lah timnas Indonesia besok ada setter yang tinggi. Selain itu juga Jakarta Livin Mandiri itu kan sebenarnya kekurangan hitter yang bisa mengimbangi dua pemain asingnya. Jadi dua pemain asing itu yang ada di Jakarta Livin Mandiri itu kan Cede Aktas dan Anabelika tuh. Cede Aktas kemarin sama seperti Yola Yuliana menunjukkan performa terbaiknya sepanjang Proliga 2026. Kemarin dirinya itu mencetak 21 poin. Sementara Anabelika kemarin itu mencetak 20 poin untuk Jakarta Livin Mandiri. Nah, kalau untuk Jakarta Pertamina sendiri, kemarin kita bisa melihat bahwa receive yang dilakukan oleh Megawati Angesti Pertiwi dan kawan-kawan itu kan memang tidak maksimal tuh. Kemudian juga dari segi blok ini bukan kayaknya, emang gampang mudah ditembus atau mudah dijebol oleh para pemain dari Jakarta Livin Mandiri. Kayaknya ini menjadi gini, dari musim kemarin memang receive dan juga blok Jakarta Pertamina Enduro itu menjadi masalah yang cukup serius. Meskipun ya Proliga masih cukup panjang, tapi kayaknya memang harus segera diperbaiki deh sama Coach Balen biar nggak bikin fans atau nggak bikin penggemar volley Indonesia deg-degan. Karena apa? Kalau dua kelemahan itu tidak diperbaiki, ya Coach Balen itu kan juga akan pusing tuh. Misalnya
ketika melakukan rotasi tapi ternyata kedalaman skuad atau misalnya kemampuan pemain inti dengan pemain cadangan timpang jauh, ya Murad Marid juga pusing juga. Begitu juga dengan Tisha Amalia sebagai setter. Karena apa? Kalau receive-nya jelek, ya Tisha kan mau set up juga Murad Marid, juga pontang-panting, sehingga ya akan kesulitan untuk memberikan umpan yang matang kepada para pemain lainnya. Tapi ya kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Jakarta Pertamina Enduro itu kan memang memiliki kekuatan mental yang oke tuh. Status sebagai juara Proliga 2025 ya sudah menjadi bukti bahwa secara mental para pemain Jakarta Pertamina Enduro itu kan gacor banget. Yang tidak kalah oke ini sebenarnya Megawati Angisti Pertiwi. Jadi clutch time atau momen-momen yang memang clutch atau krusial itu kan sebenarnya Mega lagi-lagi menunjukkan kemampuan yang sangat oke. Ini lebih ke mental aja sih sebenarnya. Misalnya di momen-momen krusial, Mega itu masih berani untuk melakukan serve yang terus-menerus menekan. Nah, ini tentu saja butuh kekuatan mental yang sangat oke, butuh kekuatan mental yang sangat luar biasa. Karena biasanya kalau di momen-momen kritis, momen-momen krusial atau momen kritis, pemain itu kan biasanya akan melakukan serve lebih safe aja. Tapi ternyata kemarin Mega itu kan tetap melakukan service yang menekan. Nah, untuk top skornya sendiri, lagi-lagi Yana Sirban itu kemarin tampil gacor karena mencetak 21 poin. Wilma Salas ini juga mencetak 15 poin. Nah, Megawati Angisti Pertiwi kemarin mencetak 15 poin untuk Jakarta Pertamina Enduro. Wilma Salas ini juga cukup beresiko apakah akan dipertahankan atau enggak, karena ternyata kemampuannya juga belum gacor banget meskipun poinnya itu 16. Tapi ya kayaknya sih belum kemampuan terbaiknya dari Wilma Salas deh. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan Proliga berjalan lancar dan juga volley Indonesia diurus makin baik lagi oleh PBVSI. Oke, terima kasih teman-teman semua.